Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Mulyono. Saya dari Prodi PAUD 2019 dan saya berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Metode Pengembangan Sosial Emosional, maka saya membuat video ini dengan bermateri kerjasama orang tua dan guru dalam mengembangkan sosial emosional anak usia dini. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dokter Mumun Mulyati. Nah, materi pertama yaitu pengembangan sosial emosional anak usia dini. Pengembangan sosial emosional anak usia dini adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak dalam pencapaian kematangan hubungan sosial baik secara fisik dan non-fisik melalui pemberian rangsangan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selanjutnya, kecerdasan emosional anak. Kecerdasan emosional menurut Masyar adalah kemampuan anak dalam mengenali, mengolah, dan mengontrol berbagai emosi yang ditimbulkan oleh suatu situasi yang diterima anak untuk mampu merespon secara positif. Dengan mengajari anak keterampilan dalam mengendalikan emosinya, anak akan lebih mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul selama proses pengembangannya menuju manusia dewasa. Juga berbagai masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan yang modern jika kecerdasan emosional anak dikembangkan dengan sebaik mungkin. Adapun kecerdasan emosional menurut Goleman, yaitu adalah kemampuan seseorang individu yang terkait dengan kecerdasan intrapersonal dan interpersonal. Kecerdasan intrapersonal melibatkan kemampuan seseorang untuk memahami perasaan diri dan mengenali diri, mengekspresikan emosi dengan tepat, menyadari kelemahan dan kelebihan yang dimiliki. Percaya diri, dapat membuat target sesuai dengan kemampuan sendiri dan keinginan besar untuk berhasil. Sedangkan kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan seseorang untuk mampu memahami orang lain terhadap perasaan seseorang serta hal yang memotivasi dan mengganggu mereka. Kecerdasan ini menggambarkan seseorang yang mampu untuk dapat menempatkan dirinya dalam situasi dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Peran orang tua dan guru dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak menurut Boy dan kawan-kawan, orang tua dan keluarga, guru dan teman sebaya sangat berperan dalam mencapai perkembangan emosi anak yang baik sesuai dengan tahapan usianya. Orang tua harus berinteraksi menunjukkan kasih sayang, memahami perasaan anak, memahami keinginan dan kebutuhan anak, mengekspresikan minat anak dalam aktivitas sehari-hari, bangga atas pencapaian anak, memberikan dukungan dan semangat dalam anak menghadapi berbagai hal. Guru juga sama, halnya dengan orang tua, harus menunjukkan relasi yang hangat dan responsif, keterikatan yang konsisten selama anak berada di sekolah. Nah, ada cara yang dapat dilakukan orang tua dalam memberikan stimulasi-stimulasi dalam mengembangkan emosional anak. Menurut Masyar, orang tua memeriksa kembali cara pendidikan atau pengasuhan yang sudah diterapkan atau digunakan selama ini pada anak. Yang kedua, memberikan perhatian terhadap perkembangan emosi yang dimunculkan anak agar orang tua dapat mencegah atau mengendalikan emosi yang negatif. Lalu yang terakhir, melatih anak untuk mengenali emosinya dan mengelolanya dengan baik. Selanjutnya, cara guru dalam merangsang kecerdasan emosi anak menurut Nugraha dan Rahmawati, memberikan kegiatan yang diorganisasikan berdasarkan kebutuhan, minat, dan karakteristik anak dalam mengembangkan kecerdasan emosi anak. Pemberian kegiatan yang diorganisasikan bersifat holistik atau keseluruhan, yang mana memuat semua aspek perkembangan anak dan semua pihak terkait dalam proses tumbuh kembang anak dalam kegiatan yang dibuat.
Nah, selanjutnya kerjasama orang tua dan guru dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak. Kerjasama yang dapat dilakukan guru dan orang tua dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak melalui program parenting yang mana dikatakan Harley dan Prior, yaitu dalam mengembangkan keterampilan orang tua dalam pembinaan emosi anak dapat dilakukan melalui program parenting. Adapun kerjasama lain dapat dilakukan orang tua dan guru, yaitu melalui rapat perdana orang tua murid sebelum kegiatan sekolah dimulai dari pihak sekolah, menjelaskan apa saja kegiatan yang dilakukan di sekolah. Rapat dengan orang tua membahas kegiatan dalam mengembangkan emosi anak. Berkomunikasi dengan orang tua murid melalui grup WhatsApp dan mengirimkan video kepada orang tua murid terhadap kegiatan yang dilakukan anak. Keterlibatan orang tua dalam pembelajaran anak di rumah dan mengambil keputusan dalam proses pembelajaran untuk anak. Sekian dari saya, semoga materi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like and subscribe. Saya Astuti Mulyono, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.